Kemarin habis pemilu udah hilang aja, alhamdulillah pas ada Pak Anies ada, insya Allah terus Nadmi ada. Nanti Nadmi jadi juru bicara Pak Anies Baswedan anak muda. Kalau saya bisa akhir, apalagi mutabak udah lebih akhir lagi ya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul kemarin. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di PKB satu-satunya partai di DKI Jakarta yang pertama mengumumkan Pak Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Tidak ada lain, bukan soal apa, kenapa PKB pertama mendeklarasikan Pak Anies, bahwa karena PKB beranggapan PKB di DKI Jakarta adalah Pak Anies ya PKB. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Jakarta butuh sosok beliau. Jakarta hari ini mungkin ketua-ketua PAT yang kelihatan ini tampangnya lesu-lesu, ada tampang senang-senangnya. PKB mendeklarasikan Pak Anies hari ini mukanya agak sedikit cerah. Agak sedikit cerah. Saya yakin, kenapa? Sudah mulai bekerja karena Jakarta butuh sosok beliau. Jakarta butuh sosok beliau. Selama beliau tinggalkan DKI Jakarta 2 tahun, contoh kecil kalau saya jauh-jauh, di rumah saya itu, memang saya tinggal di kampung, tapi tampang kota. Bukan saya kampung, tinggal di kampung tapi tampang kota. Beda kalau PAT tinggal di kampung, emang tampangnya kampung juga. Gitu. Gini, di rumah saya itu, di wilayah saya, itu gak biasanya, contoh kecil, kali-kali yang biasanya bersih, hari ini kotor. Yang lebih mengenaskan, kalau kita ini seorang mukmin, kalau kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita sesama Islam, sesama anak bangsa, maka keimanan kita diragukan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya beliau mengatakan, "Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minni." Orang yang tidak mementingkan kepentingan umat Islam atau sesama anak bangsanya bukan bagian dari golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencalonkan Pak Anies karena bagian kita dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita peduli dengan Jakarta. Peduli dengan Jakarta hari ini kita lihat. Mohon maaf, Jakarta setelah ditinggalkan Pak Anies 2 tahun, ini yang sering komplain Pak Anies. Sama saya ini pengurus masjid, musola, rumah ibadah lah terutama. Dulu biasanya musola itu sama Pak Anies itu dapat 1,5 juta itu. 1,5 juta per bulan, hari ini turun dipotong 50%. Padahal dari uang amal ini mereka tidak cukup. Itu contoh kecil. Lansia sekarang mereka kurang. Ditambah lagi KJP sampai hari ini tertunda belum naik. Dan ini tidak akan terjadi pada waktu Pak Anies jadi gubernur. Makanya kalau Jakarta ingin benar-benar rapi, Jakarta ingin benar-benar selesai dalam artian masyarakat bawahnya senang, bahagia, tiada lain pilihan PKB tepat. Ini bukan kampanye. Ini faktor kenapa PKB itu mendukung Bang Anies. Hanya faktor itu. Karena beliau peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. PKB didirikan oleh almarhum Al-Makmurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, oleh para deklarator PKB, tiada lain untuk membela mustada'afin. Nanti insya Allah bimasyiatillah bi'aunillah, kalau jadi gubernur harus peduli kepada mustada'afin, harus menjadi abul mustada'afin, harus menjadi bapaknya orang-orang yang lemah, bapaknya orang-orang yang tertindas, bapaknya orang-orang yang zalim.
Kita mencalonkan Pak Anies hari ini menjadi Gubernur DKI Jakarta tiada lain karena kita melihat Pak Anies adalah salah satu sosok di DKI Jakarta yang peduli terhadap Ustadz orang-orang yang lemah. Itu yang saya harapkan kepada pengurus DPC, pengurus PAT mulai hari ini setelah kemarin kita deklarasikan, mulai turun ke bawah, beri pengertian kepada masyarakat, tunjukkan, kita mulai kampanye, tidak ada masalah Pak, tidak ada larangan dalam hukumnya. Sudah mulai jalan mensosialisasikan Pak Anies bahwa Pak Anies Baswedan mencalonkan menjadi gubernur. Jadi kemarin itu kita mendeklarasikan Pak Anies itu siang jam 1. Semalam saya habis isya itu sekitar jam 9-10. Itu di rumah saya penuh. Di rumah saya yang biasanya nggak penuh sebanyak itu, semalam itu penuh. Pak, saya juga bingung. Mereka tahu rumah saya dari mana. Seharusnya saya bisa tidur, bisa nyantai. Itu mereka tanya perwakilan dari saya, perwakilan dari ini Pak. Saya relawan dari ini Pak. Saya relawan dari ini. Ini gairah masyarakat ini, alhamdulillah, yang menggerakkan hati ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah itu. Jadi ada semangat baru, ada giroh baru. Masyarakat datang berduyun-duyun ke rumah saya mengucapkan terima kasih Pak. Saya biasanya orang datang ke rumah saya nggak takut-takut dikit, ini udah sumbangan apa, duit lagi kagak ini kan, takut dikit kan, itu udah waktu sini sumbangan apa nih, kalau dari aman kan itu udah bingung-bingung dikit, wah ini duit kagak, sumbangan lagi ini, pusing pala kan. Pas saya lihat datang tiba-tiba ucapin terima kasih Pak, saya ucapin terima kasih. Saya mendukung Pak Anies. Semalam ada dari Jatinegara, ada dari Manggarai, ada dari mana nggak ngerti was pokoknya saya iya aja, orang itu ngantuk dengan ngerti iya aja. Terima kasih Pak, Bapak PKB sudah mendukung Pak Anies, PKB sudah mendukung Pak Anies. Ini menandakan itu saya biasanya tidur jam 1, setengah 2 tidur, semalam setengah 3. Ini pelet apa yang dipakai Pak Anies? Masyarakat kok begini Pak. Akhirnya saya meyakini bahwa saya meyakini bahwa Pak Anies bisa seperti ini karena ketulusan hati beliau membela kaum mustadafin. Oleh karena itu, saya berharap kepada pengurus PAT, pengurus ranting, sampai tingkat terbawah untuk mensosialisasikan, kita timbulkan gairah kepada masyarakat, sampaikan pesan ini kepada masyarakat bahwa Pak Anies mencalonkan gubernur dan Pak Anies sudah dideklarasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Dan yang terpenting dari itu semua, saya tolong sampaikan pada ketua PAT, kepada sampai tingkat bawah, sampai tingkat terbawah, tolong disampaikan salam tulus dari PKB dan Pak Anies untuk dukungannya, membantu beliau merapikan Jakarta, membahagiakan Jakarta untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemutaran video Visioning Jakarta DKI Jakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kami persilakan kepada Bapak Anies Baswedan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah. Kemarin ataupun yang akan dilantik yang saya hormati dan seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa, para hadirin, teman-teman relawan yang ikut hadir di sini, dan teman-teman media semua yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur bisa berjumpa bersama dalam sebuah kegiatan yang
tadi disampaikan sebuah kegiatan visioning Jakarta. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Pak Haji Asbiyoto dan seluruh jajaran DPW DKI Jakarta rasa hormat, rasa terima kasih atas amanah yang diembankan kepada kami untuk Jakarta 5 tahun ke depan. Kemarin saya berada di luar kota, mengikuti dari jauh apa yang diumumkan di Jakarta. Kami menyambut baik karena selama ini kerja bersama kita ini sudah panjang. Sama Pak Hasbiullah ini sejak saya bertugas di Jakarta, dari mulai awal sampai di ujung kita selalu kerja bersama, pertemuan-pertemuan bersama, banyak hal yang kita kerjakan sama-sama. Jadi kalau kita menengok kemarin, maka PKB punya jasa juga di dalam apa yang dicapai di Jakarta. Dan terbukti di dalam perjalanan kemarin, saya merasa bersyukur bahwa berjalan seiring sejalan dengan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar, dan perjalanan hampir 1 tahun bersama-sama telah menguatkan ikatan pertemanan menjadi persahabatan dan persahabatan menjadi persaudaraan di dalam perjuangan ke depan. Karena itulah di saat ini Gus Imin sedang di Tanah Suci. Kita mohonkan yang di Tanah Suci untuk mendoakan yang di tanah air. Nah, insya Allah doa dari Tanah Suci untuk tanah air insya Allah makbul. Nah, kemudian beliau sampaikan tentang Jakarta ke depan, dan saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan. Amanah ini adalah amanah yang besar, tapi insya Allah bukan amanah yang berat. Dan perjalanan ini harus dilalui bersama-sama. PKB DKI Jakarta yang mendobrak, PKB Jakarta yang menerobos, PKB DKI Jakarta yang memulai. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bergabung bersama di dalam program ini. Dan diperlukan keberanian, diperlukan keteguhan, tapi di balik itu semua dibutuhkan ketulusan, keikhlasan yang luar biasa. Dan saya rasa itulah yang menyalakan semangat dari Pak Haji Asbiullah, teman-teman pimpinan PKB DKI Jakarta, bahwa ini adalah perjuangan untuk Jakarta ke depan. Tadi dititipkan. Nah, ini saya cerita sedikit nih Pak Ketua. Selama beberapa waktu ini saya sering ketamuan di kemarin aja pas sehari sebelum saya pergi keluar kota, datang rombongan buruh, datang rombongan guru-guru Raudatul Atfal, datang dari guru TK, nanti dari masyarakat kampung miskin, dari masyarakat kampung adat, yang datang menyampaikan atas apa yang sedang terjadi beberapa waktu ini di Jakarta, kesulitan-kesulitan baru yang mereka rasakan selama beberapa waktu ini, yang semuanya pada intinya menyampaikan, Pak, tolong sama-sama kita kembalikan Jakarta supaya Jakarta menjadi rumah bagi semuanya. Jadi saya ingin sampaikan di sini pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Asbiullah, jadilah bapaknya kaum musta'afin. Ini yang menjadi pegangan kita, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Tapi jangan sampai kota ini hanya membesarkan yang besar, jangan sampai menguatkan yang kuat, karena yang lemah harus dibawa. Dan pesan tadi disampaikan dalam visioning, Jakarta ini akan terus menjadi pusat perekonomian. Apapun statusnya terkait dengan ibu kota yang memang undang-undang sudah menetapkan,
tetapi sebagai pusat perekonomian dia akan terus menjadi simpul Indonesia. Simpulnya ada di Jakarta. Dan ketika kita bicara Jakarta, bagian dari global, kita perlu memastikan kota ini maju berkembang sebagai kota global, tapi di sisi lain mereka yang lemah terangkat dan tersejahterakan, mereka yang kecil terangkat dan terbesarkan, dan di situ peran negara menjadi besar. Jadi kalau kita ingin Jakarta maju menjadi kota global, maka yang di bawah harus jadi perhatian kita. Insya Allah kita sama-sama perjuangkan mereka yang di bawah. Dan kalau kita lihat tadi disampaikan tentang apa-apa yang sudah menjadi perhatian, beberapa poin tadi. Kita menginginkan agar kota ini memberikan kesetaraan kesempatan. Jangan hanya mereka yang sudah mendapatkan kesejahteraan, tapi yang datang ke sini untuk sejahtera harus dapat kesempatan. Dan ini yang harus jadi perhatian kita. Karenanya fokus pada pendidikan yang berkualitas untuk semua, pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua, dan yang tidak kalah penting, lapangan pekerjaan untuk semua, serta biaya hidup yang terjangkau itu harus menjadi prioritas. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, itu semua sudah pernah kita kerjakan kemarin. Kita harus teruskan. Dan tidak kalah penting, panggilan-panggilan tugas Jakarta ini seringkali kita rasakan ketika ada kesewenang-wenangan, ketika ada ketidakadilan. Bayangkan warga Kampung Bayam, mereka hanya butuh diberikan kunci untuk masuk, dan pilihannya sederhana: terlunta, terkatung-katung di luar, atau berikan kunci untuk masuk. Mari kita perjuangkan mereka bisa masuk dan mendapatkan informasi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana negara menjalankan peran dengan sejalan konstitusi sekaligus dengan rasa welas asih. Negara melihat rakyat itu sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang dicintainya. Kalau sebagai orang dicintainya, apa yang terjadi? Kita akan melakukan apa saja. Kalau apa saja. Tapi kalau negara memandang yang miskin ini tidak sebagai anaknya, tidak menjadi bagian dari dirinya, maka yang terjadi kesewenang-wenangan. Kalau saja rakyat Kampung Bayam itu sedang berusaha dapat rumah kedua, ketiga, bolehlah transaksional dengan mereka. Tapi kalau mereka pilihannya adalah kehujanan dan kepanasan dan bisa masuk ke dalam, maka negara harus ambil, masukkan mereka ke dalam dan berikan perlindungan. Tapi ini bukan hanya Kampung Bayam, banyak. Saya menemukan teman-teman di terutama kawasan padat penduduk, yang kampung-kampung ini selama beberapa tahun kita ada program untuk mereka dan berhenti. Ini harus kita hidupkan lagi. Yang tidak kalah penting, kita ingin agar kesempatan untuk bekerja itu diberikan lebih luas. Ekonomi kita sekarang sedang mengalami tantangan yang besar. Jangan sampai kesempatan kerja ini justru makin terbatas. Jadi teman-teman PKB semua yang saya hormati, PR-nya banyak. Rasanya belum harus dibahas sekarang. Sekarang kita sedang memulai sebuah perjalanan baru. PKB mengumandangkan azannya. PKB mengumandangkan azannya. Insya Allah kita akan berjuang bersama untuk Jakarta yang memberikan kesempatan setara bagi semua, kesempatan untuk maju, untuk meraih kemakmuran, dan yang tidak kalah penting, insya Allah perjuangan ini diawali dengan niat yang baik, dikerjakan bersama orang baik, insya Allah akan berkumpul semua orang-orang baik untuk perubahan. Dan PKB sudah mulai, terima kasih karena terobosan yang dilakukan ini luar biasa. Dan saya bayangkan Pak Ketua
selama 48 jam ini, 48 jam paling dinamis dalam hidup Pak Ketua sekarang ini. Karena luar biasa sekali apa yang kemarin dikerjakan, dan mudah-mudahan kita bisa menjangkau lebih banyak. Karena kita tidak bisa jalan sendirian, betul Pak? Kita bisa jalan sendirian. Tapi saya rasa kepercayaan yang diembankan oleh rakyat Jakarta kepada PKB adalah kepercayaan yang perlu kita jaga sama-sama. Di periode kemarin DPRD DKI Jakarta PKB anggotanya 5. Pemilu kemarin menjadi 10. Naiknya berapa persen? 100%. DPR RI terakhir terpilih dari PKB tahun 99, 25 tahun yang lalu. Dan hari ini terpilih berapa? 2. Artinya ada lompatan kepercayaan. Mari kita jaga sama-sama kepercayaan kita. Semoga kepercayaan yang kita jaga ini nantinya akan menghadirkan kepada masyarakat rasa syukur bahwa ketika kepercayaan dititipkan, maka yang dipercayai berjuang untuk rakyat, memikirkan untuk rakyat. Dan pesan tadi insya Allah kita bawa sama-sama. Kita pegang bahwa kaum Mustadhafin ini adalah pegangan yang harus kita lindungi, yang harus kita besarkan. Pak Ketua yang saya hormati, seluruh keluarga besar PKB, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas amanatnya. Bismillah, kita berjuang bersama untuk Jakarta. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Allahumma bi'illah wa mitharik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali pesan-pesannya Pak Anies Baswedan. Teman-teman beri tepuk tangan sekali